Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Qala rahimahullahu taala as-shalah. Nah, ini masuk ke pembahasan kitabus shalah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya asal dalam kitab ibadah adalah salat. Namun yakni awal pembahasan ibadah itu adalah salat. Karena ibadah itu poros fikihnya dalam rukun Islam yang 5. Di mana yang paling besar setelah syahadat adalah salat. Namun karena thaharah adalah syarat syah salat, maka didahulukan dulu semua pembahasan tentang thaharah baru masuk ke dalam pembahasan salat. Dan salat merupakan rukun Islam ya, atau amal ibadah ya, ibadah badaniyah yang terbesar. Salat merupakan ibadah badaniyah yang terbesar, yang paling afdol, di mana urutan afdoliyah ibadah yang 5 ya, yang paling tinggi adalah tentunya 2 kalimat syahadat. Ini yang paling afdol. Kemudian setelah itu salat ya, salat 6. Kemudian setelah itu zakat. Kemudian setelah itu antara puasa dan haji ada khilaf, yang mana yang lebih afdol, apakah puasa atau haji. Sebagian ulama mengatakan puasa lebih afdol dibandingkan haji, dan ada yang mengatakan sebaliknya. Iya. Ala kulli hal, salat merupakan ibadah badaniyah yang terbesar dan teragung. Salat yakni yang 5 waktu ini pertama kali difardukan ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Isra wal Mi'raj, yakni pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian. Di mana pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali salat. Kemudian dikurangi menjadi 5 setelah Nabi Muhammad SAW pulang balik ke Nabi Musa, dan Nabi Musa alaihissalam meminta beliau agar dikurangi dari 50 sampai menjadi 5 kali sehari semalam yang kemudian dibakukan oleh Allah taala. Namun nilai salat yang 5 ini setara dengan 50 salat. Awal kali salat itu turun, salat zuhur, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, atau saya jelaskan nanti. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Cuman yang untuk 4 rakaat ini dulu ada opsi. Di awal-awal Islam semua yang sholat 4 rakaat dulu ada opsi. 2 boleh, 4 juga boleh. Lebih afdal 4, tapi kalau mau 2 boleh. Itu di awal Islam. Jelas ya? Kemudian nanti di Madinah ya, baru kemudian ditetapkan ya, dibakukan zuhur harus 4 ya, asar harus 4, isya harus 4, tidak boleh lagi 2. Itu maksud dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha ya, faradallahu as-shalah rak'atain. Awalnya Allah taala mewajibkan salat 2 rakaat, yakni zuhur, asar, isya. Dulu wajibnya cuma 2, tapi 4, artinya boleh dikerjakan 4. Boleh dikerjakan 4. 6. Kemudian belakangan salat ditetapkan 4 rakaat bagi yang hadar
bagi yang mukim, dan untuk musafir dibolehkan bagi dia untuk apa? Mengerjakan 2 rakaat saja. Kembali ke seperti sebagaimana di awal. Ya, sebagaimana di awal dikasih opsi, mau 2 mau 4 boleh bagi musafir. Karena di awal Islam juga begitu, mau 2 mau 4 juga boleh. Di awal-awal Islam. 6. Salat merupakan kewajiban dalam Islam yang maklum minad din bil darurah. Artinya suatu kewajiban dalam Islam yang semua orang tahu wajibnya. Yang dimaksud salat di sini adalah salat 5 waktu. Yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Semua orang Islam tahu wajibnya. Tidak ada yang tidak tahu bahwa salat 5 waktu itu wajib. Karena itulah siapa yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, maka dia keluar dari Islam. Ya, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mengatakan salat zuhur itu sunnah misalnya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Karena dia melanggar dan mengingkari suatu hal yang diketahui oleh semua kaum muslimin, ijma', disepakati. Maka siapa yang mengingkari wajibnya salat, maka ini yang murtad, keluar dari al-Islam. Walaupun dia salat, tapi kalau dia mengatakan salat subuh misalnya sunnah, ini murtad, keluar dari Islam. Sementara bagi orang-orang yang meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat dalam keadaan masih meyakini wajibnya salat, masih yakin bahwa salat itu wajib, namun dia meninggalkan salat karena malas, ya, malas, menggampangkan dan seterusnya, dalam keadaan dia yakin dia tahu diri dia itu salah, maka pendapat jumhur al ulama, dia melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak keluar dari Islam, namun tidak keluar dari al-Islam. Jelas sampai sini? 6. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, maka dia masih seorang muslim, walaupun dia melakukan dosa yang sangat besar, selama dia tidak mengingkari wajibnya salat. Jelas sampai sini? Selama dia masih tidak mengingkari wajibnya salat. 6. Dan dalil-dalil tentang masalah ini dipaparkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kewajiban orang yang meninggalkan salat karena malas untuk mengqada salatnya. Untuk mengqada salatnya. 6. Ala kulli hal itu pembahasan lain, ya, akan dibahas nanti di pembahasan Kitabul Jinayat. Tentang hukum tarikus shalah akan dibahas nanti dalam fikih tentang tindakan kriminal, tindakan pelanggaran yang ada hukum hadnya. Jelas ya? Namun jumhur dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga sebagian Hanabilah, bahkan jumhur Hanabilah mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak keluar dari Islam. Walaupun demikian para ulama sepakat, siapa yang meninggalkan salat karena malas sampai keluar waktunya tanpa uzur dan sudah disuruh oleh pemerintah dan dia tidak salat, maka dia wajib dihukum mati. Hukumannya hukum hadnya adalah hukuman mati. Sama kalau dia membunuh orang lain, dia juga dihukum dihukum kisos. Bukan hukum kisos, dihukum mati. Sama seperti kisos pembunuhan. Jelas ya? Sebagian ulama, ya, dalam mazhab Hanabilah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas ini keluar dari Islam. Keluar dari apa? Keluar dari al-Islam. Nah, walaupun ada khilaf dalam masalah hukumnya, tapi mereka baik yang mengatakan kafir atau murtad atau tidak sepakat bahwa hukumannya hukuman mati. Perbedaannya kalau yang mengkafirkan mengatakan dia murtad, dia mengatakan hukuman matinya sebagai hukum had atas kemurtadannya. Ya. Sementara jumhur mengatakan dia dihukum mati sebagai hukum had, bukan karena dia murtad. Jelas ya? Allahu taala alam bissawab. Iya. Kemudian perlu diperhatikan, hukum had ini gugur, hukum had ini hanya dijatuhkan
Demikian pula bagi sebagian ulama yang berpendapat murtadnya itu hanya dihukumi murtad kalau terpenuhi dua syarat. Kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tidak sholat sampai habis waktunya semuanya. Sampai habis apa? Waktunya. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, sudah diperintah oleh imam, oleh pemerintah, penguasa. Sudah diperintah, disuruh untuk sholat, diancam untuk sholat, tetap tidak mau sholat sampai habis waktunya. Nah, ini yang dihukum mati. Lihat sampai sini. Ini yang dijatuhi hukuman mati. Nah, kapan dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dijatuhi hukum had. Bahkan menurut ulama, sebagian ulama Hanabila yang mengatakan murtad, tidak dihukumi murtad kecuali terpenuhi dua syarat ini. Dia tinggalkan sholat sampai betul-betul habis waktunya, dan yang kedua sudah disuruh oleh imam untuk sholat, diancam kalau tidak mau sholat, dan dia tetap tidak sholat. Jelas ya? Maka untuk syarat yang pertama, sholat subuh batasnya normal sampai terbit fajar. Kalau ada orang tidak sholat subuh sampai terbit matahari, maksud saya, ada orang tidak sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian disuruh oleh pemerintah tetap dia tidak sholat, maka ini dijatuhi hukuman mati. Untuk zuhur waktunya memanjang sampai asar. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang tidak sholat zuhur sampai nyebrang ke waktu asar, belum boleh dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena waktu zuhur masih ada waktunya di waktu asar. Dikasih tempo sampai asar, suruh sholat. Ya, sampai masuk waktu maghrib disuruh oleh pemerintah tidak mau, baru dihukumi, dijatuhi hukuman. Demikian pula maghrib ke isya, waktu maghrib memanjang sampai ke akhir isya. Jelas ya? Jadi dua syarat tadi. Yang pertama, dia tidak sholat sampai habis semua waktunya, termasuk waktu-waktu yang darurat, ya. Dan yang kedua sudah ada perintah. Jadi kalau tidak ada perintah dari pemerintah, tidak bisa dijatuhi hukuman. Misalnya ada tetangga saya nih tidak sholat, nggak ada juga perintah dari pemerintah, biar sampai nyebrang waktu nggak bisa dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Tidak ada perintah dari pemerintah. Yani tidak ada wakil dari pemerintah datang kepada dia suruh sholat, kalau tidak diancam gitu. Ya, diancam untuk sholat. Ini dua syarat yang disebutkan dan dinyatakan oleh para fuqaha untuk mencegah dua syarat ini penting untuk mencegah banyaknya orang yang serampangan dalam mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya. Ada tetangga saya tidak sholat, ya, disolati enggak jenazahnya. Emangnya kenapa? Dia masih muslim. Hatta bagi pendapat yang mengkafirkan, dia masih muslim. Kenapa? Dua syarat ini belum terpenuhi. Yani apa? Biasanya tidak ada pemerintah terkecil apa? Lurah. Ya kan? Lurah atau yang wakilnya lurah yang disuruh datangi sana suruh sholat. Harus ada itu syaratnya. Jadi bukan sekedar dia meninggalkan sholat sampai keluar waktu, tapi harus ada perintah, ya, dari pemerintah disertai dengan ancaman untuk sholat. Lihat sampai sini. Ini dua syarat harus terpenuhi. Ya, karena di zaman sekarang hanya melihat pendapat sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir, keluar dari Islam misalnya. Kemudian dia mau langsung hukum rata semua orang yang tidak sholat kena hukum. Ini kan serampangan dalam mengkafirkan dan merupakan perkara yang buruk. Ya, dia ini menunjukkan dia tidak memahami fikih dalam masalah ini, karena para fuqaha sudah memberikan batasan bahwa baik yang mengkafirkan maupun yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, ini dua syaratnya harus dipenuhi. Ya, dua syarat ini terpenuhi baru dijatuhkan kafir bagi yang mengkafirkan, dan dua syarat ini harus terpenuhi baru dijatuhi hukuman mati bagi yang tidak mengkafirkan. Kan begitu. Kapan tidak terpenuhi dua ini, maka tidak ada hukum had, apalagi mau dikafirkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khair. Salat secara bahasa bermakna doa kebaikan, mendoakan kebaikan. Ya, sebagian mengatakan as-salatu lughatan ad-du'a mutlaqan. Yang penting doa, mau doa baik, mau doa buruk, itu salat secara bahasa. Ya, tapi apa yang disebutkan di sini oleh penulis lebih bagus ya, bahwa salat secara bahasa bukan sekedar doa, tapi doa kebaikan. Kalau doa keburukan tidak dikatakan salat. Jelas ya? Enggak dinamakan apa? Salat secara bahasa. Ad-du'a bi khair, mendoakan kebaikan. Wa syar'an, adapun salat secara istilah syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Salat secara syariat adalah semua ucapan
kumpulan ucapan dan perbuatan. Ya, kumpulan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliban, biasanya. yakni pada solat yang normal, solat orang yang normal itu terkumpul dan terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliban, biasanya. Artinya ada juga solat yang tidak terdiri dari ucapan. Ada orang solat tidak ada ucapan yang keluar tapi tetap dianggap sebagai solat. Misalnya solatnya al-akhras, orang yang bisu. Ya, orang bisu kan tidak berbicara, dia solat, tetap dianggap apa? Solat, walaupun tidak berbicara. Ada juga solat yang tidak ada perbuatan di dalamnya, tidak ada perbuatan apa-apa dan tetap solat. Misalnya solatnya orang yang kesadarannya masih ada tapi anggota tubuhnya lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi kesadarannya masih ada. Kata para fuqaha, yujris salata fi qalbihi, dia menjalankan solat dengan hatinya. Dalam hatinya, saya sekarang berdiri baca al-fatihah, saya sekarang ruku, gitu ya, dijalankan dengan hatinya. Ini juga tetap dianggap sebagai solat, walaupun tidak ada walaupun tidak ada gerakan. Namun normalnya, ghaliban, biasanya solat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Itu fungsi kata ghaliban di sini. Kemudian dikatakan dimulai dengan takbir. Alif lam pada kata takbir ini lil ahad, yakni takbir yang ma'ruf yang sudah diketahui bersama, yakni takbiratul ihram, bukan takbir intiqal, tapi takbiratul ihram. Kemudian ditutup dengan salam, taslim. Iya. Ini definisi salat secara syar'an. Nah, sebelum masuk menyebutkan hukum-hukum tentang salat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, beliau rahimahullahu taala terlebih dahulu menyebutkan waktu-waktu salat. Ya, karena tidak ada salat kalau belum masuk waktu, kan begitu? Ya. Mimbab taqdimus syarat 'alal masyru'. Ya. Mendahulukan syarat sebelum ibadah yang memiliki syarat tersebut. Kata beliau rahimahullah, as-salawatul maktubatu wa awqatuha. Salat yang wajib serta waktu-waktunya. Maktubah, ya, dari kata kataba yang bermakna wajib. Ya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Jadi maktubah artinya as-salawatul mafruḍah atau as-salawatul wajibah. Salat yang wajib, salat yang difardukan. Salat yang difardukan ada 5. Yang wajib ada 5. Yakni yang wajib asalatan alal a'yan. Salat yang wajib dari sananya, dari asalnya, dan wajibnya itu alal a'yan, fardu ain. Itu hanya ada 5. Subuh, zuhur atau Jumat, asar, maghrib dan isya. Apakah ada salat wajib lain selain dari 5 ini? Ada. Tapi salat wajibnya bukan asalatan, bukan dari sananya wajib. Misalnya salat nazar. Seorang menazarkan mau salat, maka salatnya jadi wajib, bukan dari asalnya wajib, tapi gara-gara dia nazarkan. Ya. Ini namanya apa? Salat yang wajib li'arid, karena faktor eksternal, yaitu gara-gara ada nazar, bukan wajib asalatan, bukan wajib dari asalnya. Dan ada juga salat yang wajib bukan alal ayan, bukan fardu ain, tapi alal kifayah, yaitu salat jenazah. Iya. Maka as-salawatul maktubah, yakni as-salawatul mafruḍah asalatan alal ayan, itu ada 5. As-salawatul maktubatu khamsun, ada 5. Disertai dengan waktu-waktunya. Kata beliau yang pertama az-zuhru. Zuhur. Yang pertama apa? Zuhur. Kenapa para ulama rahimahumullah memulai dengan zuhur? Padahal kalau kita berbicara mengenai hari, yang paling pertama subuh. Jelas ya? Tapi kenapa ketika mereka menyebutkan waktu-waktu salat di buku-buku selalu dimulai dari zuhur, bukan subuh?
Alasannya karena Jibril alaihi salam turun pertama kali mengajarkan tata cara sholat, tata cara berwudu, dan mengajarkan waktu-waktu sholat itu di waktu zuhur pertama, bukan di waktu subuh. Jadi malam Mi'raj setelah Allah ketika Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu, terus turun kembali ke bumi. Jelas, sholat subuhnya beliau belum sholat, belum tahu bagaimana caranya sholat. Jelas sampai sini? Ya, belum tahu caranya sholat, belum ada. Kan cuma diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Tapi Jibril nanti turun sholat zuhur, subuh belum turun, jadi belum tahu gimana caranya. Wudu juga belum diajar ketika itu. Ya, kapan saya sholat subuh, kapan sholat zuhur dan seterusnya. Pokoknya baru terima 5 sholat wajib. Bagaimana tata caranya, kapan dikerjakan belum diajar. Jibril turun khusus untuk mengajari. Turunnya kapan? Di sholat zuhur. Makanya dalam penyebutan waktu sholat, para ulama selalu memulai dengan sholat zuhur. Ya, sampai sini. Kata beliau rahimahullahu taala, az-zuhru, sholat zuhur dinamakan zuhur karena sholat ini dikerjakan di tengah hari. Ya, di tengah hari. Dari kata zuhur, zahir yang artinya nampak jelas, semua orang lihat pelaksanaannya. Kata beliau, wahiyya arba'u rakaat. Zuhur itu 4 rakaat. Yani dari awal turunnya itu sudah 4 rakaat. Cuman dulu dikasih opsi, mau 2 boleh. Jumlah rakaat zuhur awal-awal Islam itu 4 rakaat. Dari awal memang sudah 4. Cuman kalau mau 2 boleh. Jelas ya? Tapi kemudian di fase Madinah ini khilaf dalam masalah kapan diwajibkan 4, tidak boleh lagi 2. Ada yang mengatakan cuman berapa belas hari setelah hijrah, ada yang mengatakan tahun berapa. Intinya adalah belakangan sholat zuhur dibakukan jadi 4, tidak boleh lagi 2. Asar, isya juga seperti itu. Tapi ketika safar, hukum yang dulu tetap berlaku. Mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Ketika safar. Iya, itu yang kita kenal dengan istilah mengqasar. Tapi jadi jangan dipahami bahwa dulu zuhur, asar, isya dulunya 2, nanti belakang digenapkan jadi 4. Enggak. Kita sampai sini. Dari awal sudah 4, cuman di awal Islam dikasih opsi, mau 4 silakan, mau 2 juga silakan, boleh. Belakangan di fase Madinah ada khilaf dalam tahunnya kapan diwajibkan. Akhirnya Allah bakukan zuhur, asar, isya tidak boleh lagi 2, harus 4. Kalau mukim. Tapi kalau safar, syariat yang lama masih berlaku. Boleh 2, boleh 4. Jelas? Kata beliau, zuhur wahiyya arba'u rakaat, 4 rakaat. Iya, 4 rakaat. Wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mislahu siwa dhillil istiwa. Sekarang beliau menyebutkan awal dan akhir waktu salat zuhur. Awal waktu salat zuhur adalah tergelincirnya matahari. yakni tergelincirnya matahari berpindah posisinya matahari dari timur ke barat. Matahari berpindah posisi dari timur ke barat. Dan akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan benda sudah sama tinggi dengan benda aslinya. Belum dihitung bayangan ketika istiwa, bayangan ketika matahari di tengah langit. Baik. Bagaimana cara menghitung? Ini di sebagian masjid di Indonesia kira masih ada ya, jam matahari itu, ya, untuk melihat perpindahan matahari. Kita tahu matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Di mana jumlah negeri yang dilewati oleh matahari itu kan yang sejajar dengan garis garis edarnya saja. Ya. Tentu kebanyakan negeri itu tidak dilewati oleh matahari, ini tidak tepat di atas jalur bukan khatulistiwa. Jalur edarnya matahari bukan khatulistiwa. Jalur ini ya, orbitnya matahari. Rotasinya matahari Rotasinya matahari, jelas ya? Ya. Kan jalur rotasi matahari kan jelas ya. Tidak semua negeri dilewati di atasnya oleh matahari. Ya kan? Karena itulah kebanyakan negeri ketika matahari tepat di tengah langit bayangannya tidak hilang.
Bayangan hanya akan hilang kalau matahari tepat di atasnya benda itu. Iya tidak? Iya. Ini baik kalau kita tegakkan begini, ini timur, ini barat. Kapan matahari terbit dari timur, maka bayangan ini benda memanjang, kan begini. Memanjang begini. Semakin tinggi, ini bayangan semakin memendek, kan begitu. Nah, ketika berada tepat di tengah langit, kalau matahari tepat di bawahnya ini benda, bayangannya akan habis, hilang. Ya kan? Karena tersembunyi di dalam bendanya. Kapan pindah ke barat, nah, bayangannya akan apa? Muncul di timur sedikit. Ya sampai sini ya. Itu sebagian negeri. Kebanyakan negeri itu tidak apa, benda itu tidak garis lurus dengan apa? Dengan matahari. Jadi model bayangannya itu di sini, bukan tegak lurus, di sini dia. Mendek. Pas matahari tengah langit masih ada bayangannya. Jelas sampai sini? Udah hilang. Karena kan udah sejajar, masih ada bayangan. Jelas ya? Nah, ini yang namanya dhillul istiwa, bayangan yang masih tersisa ketika matahari tepat di tengah langit. Jadi tidak semua negeri punya dhillul istiwa. Tidak semua negeri itu punya bayangan ketika istiwa. Kadang bayangan istiwanya hilang. Kalau benda itu tepat berada di atas apa? Matahari, hilang bayangannya. Nah, di sini kalimat beliau, dhillul istiwa, ini hitungannya bagi negeri-negeri yang bayangannya tidak hilang. Gara-gara negerinya tidak melewati apa? Garis rotasinya matahari, kan begitu. Ketika matahari tepat di tengah langit, bayangannya sependek ini, mendek. Ketika pindah ke sebelah barat, itu bayangan tidak hilang, langsung pindah begini. Kayak langsung pindah aja. Jelas ya? Dari sini langsung pindah begini. Kalau tadi kan kalau matahari sejajar benda, dia memendek sampai hilang, dari sini muncul kembali, kan begitu. Kalau dia tidak sejajar dengan matahari, dia akan memendek sampai paling pendek sekali ketika berada di tengah langit, berhenti memendek. Pas pindah ke barat, langsung pindah ke sini, pindah ke timur bayangannya. Ini namanya apa? Dhillul istiwa. Jadi dhillul istiwa ini hanya akan dimiliki ya di negeri-negeri yang tidak sejajar dengan matahari. Tapi kalau dia sejajar dengan matahari, dia tidak punya dhillul istiwa, tidak punya. Makanya tidak perlu dihitung. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah, zuhur itu masuk ketika matahari pindah dari timur ke barat. Sudah berada di tengah-tengah, pas pindah ke barat sudah masuk zuhur. Berarti kalau kayak Indonesia kan nggak tahu, sekarang kayak nggak dilewat, nggak hilang bayangan benda kalau sekarang Indonesia. Jadi kalau Indonesia misalnya bendanya 2 meter ditancapkan begitu, ya, bayangan semakin ke atas matahari semakin memendek. Semakin apa? Memendek. Pas bayangan tepat di tengah langit, matahari tepat di tengah langit, bayangannya berhenti memendek. Misalnya anggap panjangnya tinggal 5 cm atau 10 cm misalnya. Dari 2 meter ini tinggal 10 cm. Di sebelah mana? Di sebelah barat. Kapan bayangan 10 cm ini pindah di sebelah timur? Berarti di atas sudah nyebrang ke barat. Ini sudah masuk zuhur namanya. Sudah masuk zuhur. Karena bayangan yang tadinya di sebelah barat pindah ke sebelah timur. Itu berarti bayangan matahari sudah pindah di atas dari timur ke barat. Itu awal masuknya waktu zuhur. Jelas ya? Kemudian akhir waktu zuhur, ini kan setelah matahari pindah ke barat, ini bayangan mulai memanjang kembali, memanjang ke arah timur. Semakin turun matahari semakin panjang bayangannya, kan begitu. Nah, waktu zuhur habis ketika bayangan bendanya sudah sama dengan benda aslinya. Kalau benda yang ditancapkan 2 meter, berarti kita harus menunggu bayangan bendanya 2 meter baru habis zuhur. Sudah sampai sini? Baru habis zuhur. Dan kalau benda itu memiliki dhillul istiwa, apa tadi dhillul istiwa? Bayangan yang tersisa ketika matahari di tengah langit, kan tidak hilang. Kalau benda itu memiliki dhillul istiwa, maka ditambahkan. Misalnya tadi dhillul istiwanya 10 cm, berarti 2 meter 10 cm. Ditunggu bayangannya 2 meter 10 cm baru habis zuhur. Tapi kalau benda itu tidak punya dhillul istiwa, yakni bayangannya hilang ketika matahari di tengah langit, maka tetap yang dihitung 2 meter, enggak ada ditambah-tambahin. Jelas ya? Enggak ada ditambah-tambahin, tetap 2 meter saja. Makanya ucapan penulis rahimahullah, wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mislahu. Akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan benda sudah sama dengan benda aslinya. Belum dihitung dhillul istiwa, kita bilang ini kalau benda itu punya dhillul istiwa. Dalam artian matahari ketika tepat di tengah langit tidak sejajar dengan benda itu.
itu pasti punya dhilul istiwa. Tapi kalau matahari tepat di atasnya, maka dhilul istiwa akan hilang, tidak ada dhilul istiwanya. Jelas ya? Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau mau peragakan ya pakai senter saja di malam hari misalnya, kita lihat bayangannya. Tancapkan baru senter dari timur ke barat, dan jangan senternya tidak diluruskan dengan bendanya, agak miring sedikit. Nah, itu pasti ketika senter di tengah-tengah tetap ada bayangan, tapi kan tidak hilang. Ya kan? Tapi kalau pas di atasnya itu kayu kita senter, itu bayangannya akan hilang. Jelas ya? Jadi penambahan dhilul istiwa ini kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu ditambahkan. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Iya, ini waktu zuhur, awal dan akhir waktu zuhur. Nah, penulis rahimahullahu taala di sini menyebutkan waktu zuhur secara global saja. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Secara tafsil kalau mau dirinci, maka waktu zuhur yang panjang ini bisa dibagi menjadi 7 bagian. Sebagian bahkan menyebutkan 8. Waktu zuhur itu ada 7 bagian. Yang pertama ada namanya waktu fadilah. Yang pertama ada namanya apa? Waktu fadilah. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Yang keempat adalah waktu hurmah, waktu haram. Yang kelima adalah waktu darurat. Yang keenam adalah waktu uzur. Baik, ada 6. Yang keenam adalah waktu uzur. Jadi yang saya ulangi, yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu hurmah, waktu haram, yang kelima waktu darurat, dan yang keenam waktu uzur. Yang pertama waktu fadilah. Apa yang dimaksud dengan waktu fadilah? Waktu fadilah adalah waktu di mana siapa saja yang sholat di waktu ini, dalam rentan waktu ini, masih dianggap sholat di awal waktu. Semua keutamaan tentang sholat di awal waktu adalah sepanjang waktu fadilah ini. Siapapun yang sholat di rentan waktu fadilah ini masih dianggap sholat di awal waktu. Jelas? Dan dia mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Berapa lama durasi waktu fadilah? Kata para ulama, waktu fadilah itu dimulai dari masuknya zuhur sampai kira-kira berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan persiapan sholat. Toharoh, azan, iqamah, menutup aurat, apalagi sholat qobliyah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua ini? Jelas? Kalau kita berasumsi misalnya 30 menit, sebagian ulama malah ada menyebutkan 35 menit. 35 menit. Taib. Anggaplah kita berasumsi 30 menit. Ini waktu ikhtiar. Waktu apa? Fadilah. Maka mulai masuk zuhur sampai 30 menit setelahnya, siapapun yang sholat di sini masih dianggap sholat di awal waktu. Ini namanya waktu apa? Fadilah. Misalnya kalau zuhur masuk 12:30, berarti sampai 12:30 itu masih dianggap sholat di awal waktu. Sampai jam 1, afwan. Kalau zuhur masuk 12:30, maka sampai jam 1 itu masih dianggap sholat di awal waktu. Siapapun yang sholat zuhur dari 12:30 sampai jam 1, maka masih dianggap sholat di awal waktu. Dan dia masih mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Jadi jangan difahami sholat di awal waktu itu pokoknya azan langsung sholat. Enggak. Jelas sampai sini? Kalau misalnya kayak perempuan di rumah, azan. Setelah selesai tunggu selesai azan. Jadi bukan sholat di awal waktu. Misalnya perempuan mau sholat di awal waktu, oh pokoknya orang sudah azan saya sholat duluan, biar belum selesai azan. Ya boleh sih boleh, tapi kan tidak mesti itu dikatakan sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu ada durasinya. Jelas ya? Ada durasinya. Kita asumsikan tadi misalnya 30 menit atau mungkin 20 menit. Ya, jadi tadi ya, azan, qomat, wudu, toharo ya, toharo menutup aurat, sholat qobliyah. Kalau dia lapar, dia makan sedikit untuk mengcover agar dia tidak lapar gitu. Ini juga masuk. Iya, secukupnya tentunya.
Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk semua ini? Anggaplah 30 menit, maka kita katakan waktu fadilah dimulai dari masuknya waktu sampai 30 menit setelahnya. Itu namanya apa? Waktu fadilah. Yani siapapun yang sholat di rentan waktu itu masih dianggap sholat di awal waktu. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar ada khilaf di sini. Nah, waktu ikhtiar sebagian mengatakan dari awal waktu sampai kurang lebih 3/4 waktu zuhur. 3/4-nya waktu zuhur. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu di mana dia masih boleh mengerjakan sholat di situ. Iya. Dan itu masih masuk dalam waktu apa? Waktu yang baik. Waktu apa? Ikhtiar. Jelas ya? Sebagian mengatakan sampai sekitar 3/4 waktu sholat zuhur. Jadi kalau misalnya jam 12:30 sampai 3:30 3 jam. 2/3-nya, 2/3 waktunya. 2/3 waktunya berarti ya sekitar jam berapa? Kalau 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3 jam ya. 3 jam. Ya, 2/3-nya. Itu waktu apa? Waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz, waktu jaiz, yakni masih boleh sholat di sini tanpa makruh, tidak makruh. Masih boleh sholat di sini. Kapan waktu jawaz? Waktu jawaz dimulai dari awal waktu sampai waktu yang tersisa masih cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Waktu jawaz memanjang sampai di mana kira-kira waktu masih cukup untuk mengerjakan 4 rakaat, paling minimal 4 rakaat. Misalnya begini, kita langsung perjelas saja. 4 rakaat kira-kira berapa menit dibutuhkan? Anggaplah misalnya 6 menit. Ya, anggaplah 4 rakaat itu 6 menit. Salat zuhur 4 rakaat anggaplah 6 menit. Maka waktu jawaz tidak makruh itu mulai dari awal waktu sampai 6 menit menjelang zuhur habis. Jelas sampai sini? Ya. Sampai 6 menit menjelang zuhur habis. Kenapa? Karena kalau tinggal 5 menit dia baru sholat, pasti akan ada rakaat keempatnya nyebrang di waktu asar. Itu sudah terlarang. Jelas ya? Itu waktu jawaz. Yani masih boleh sholat di situ dan tidak makruh. Tidak haram, tidak makruh. Yaitu mulai dari awal waktu sampai waktu yang tersisa tinggal cukup untuk mengerjakan berapa? 4 rakaat. Misalnya kita berasumsi 6 menit. Baik, ini 3 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar sama waktu jaiz. Mulainya bersamaan tapi habisnya berbeda. Mulainya bersamaan dari awal waktu. Ya, dari awal waktu masuk waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu apa tadi? Jaiz. Setelah lewat 30 menit habis waktu fadilah. Ini sudah bukan awal waktu ini, sudah habis awal waktu. Kemudian berlalu 2/3 sudah lewat waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kemudian masuk 6 menit terakhir sebelum habis zuhur, selesai waktu jawaz, waktu jaiz. Jelas ya? Ini 3 waktu. Waktu yang keempat, waktu haram. Yani orang yang sholat zuhur di waktu ini berdosa kalau tidak ada uzurnya. Berdosa tapi sholat zuhurnya masih syah. Yaitu kalau dia nanti sholat zuhur di akhir waktu di mana sudah tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Misalnya tinggal 5 menit menjelang selesainya zuhur. Di mana normalnya zuhur itu 6 menit misalnya ya. Ini tinggal 5 menit habis zuhur dia baru sholat di situ. Maka ini namanya waktu haram. Yani kalau dia sholat zuhur di situ tanpa uzur, dia berdosa, tapi sholatnya masih syah. Namanya waktu hurma, waktu haram. Yang keempat, yang keempat adalah waktu darurat. Waktu darurat. Yang kelima? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Enggak, yang kelima sekarang. Fadilah, ikhtiar, jawaz, kurma, sama darurat. Yang kelima sekarang. Waktu darurat adalah
orang yang tadinya tidak boleh sholat, tapi dia penghalang sholatnya itu sudah hilang dan waktu yang tersisa masih cukup untuk takbiratul ihram. Jadi waktu darurat ini berlaku bagi orang-orang yang tadinya tidak boleh sholat gara-gara ada penghalang, seperti haid misalnya. Tadinya tidak boleh sholat gara-gara ada penghalang, tapi pas di akhir waktu, di mana akhir waktu itu masih cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, penghalangnya hilang. Maka di sini dia tetap wajib sholat zuhur, walaupun nanti nyebrang ke waktu asar, nggak masalah. Tapi dia tetap wajib sholat zuhur. Namanya waktu darurat. Contoh, ada perempuan haid, nifas, kemudian dia suci di penghujung zuhur, tinggal 1 menit, tinggal 30 detik, suci, baru habis zuhur. Jadi dia sucinya di air zuhur, tapi tinggal di 30 detik. Kita bilang 30 detik ini masih cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka sholat zuhur wajib bagi dia. Maka perempuan haid ini wajib mandi, setelah itu sholat zuhur, walaupun sholatnya di waktu asar. Jelas ya? Karena dia sudah terkena kewajiban sholat zuhur. Dia sudah suci dari haid dan waktu zuhur masih ada, walaupun hanya cukup untuk takbiratul ihram. Ini namanya apa? Waktu darurat. Siapa lagi? Orang gila, orang pingsan, orang gila pingsan mabuk, yang sadar dari gilanya, pingsannya, mabuknya sesaat menjelang zuhur, masih sempat untuk takbiratul ihram. Maka dia apa? Wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Ada anak-anak kecil belum balik. Kalau dia belum balik kan belum wajib sholat ya. Iya. Kalau dia belum balik belum wajib sholat, tapi dia tiba-tiba balik menjelang habisnya zuhur. 1 menit menjelang zuhur dia balik. Misalnya karena dia lahir di jam seperti itu 15 tahun yang lalu. Iya. Nah, di hari yang sama, di bulan yang sama, di jam yang sama 15 tahun lalu. Jadi dia balik otomatis 15 tahun. Dan waktu zuhur masih tersisa 30 detik, maka sholat zuhur wajib bagi dia. Ya. Atau dia mimpi basah, di mana mimpi basahnya terjadi menjelang zuhur, menjelang habisnya zuhur, maka dia bangun-bangun wajib mandi dan wajib sholat zuhur karena dia sudah balik dengan mimpi basahnya. Jelas ya? Ini namanya waktu apa? Darurat, yaitu orang-orang yang tadinya tidak sholat karena ada uzur, kemudian uzurnya hilang menjelang habisnya waktu apa? Zuhur, tapi masih ada waktu zuhur cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat zuhur kena bagi dia, wajib dia sholat zuhur. Yang terakhir, yang keenam adalah waktu uzur. Yang terakhir, yang keenam adalah waktu uzur. Waktu uzur ini berlaku bagi orang yang mau jamak apa? Yang mau jamak takhir. Yang mau jamak takhir. Jelas sampai sini ya? Bagi yang mau jamak takhir, dia boleh kerjakan zuhur di waktu asar. Kenapa? Karena secara uzur waktunya zuhur memanjang sampai ke asar. Jelas? Baik. Ini apa? Waktu uzur namanya. Ya. Yaitu waktu zuhur, akhir waktu zuhur itu sampai akhir waktu asar. Jelas? Waktunya zuhur itu memanjang sampai ke akhir waktu asar. Itu waktu uzurnya. Karena itulah akan disebutkan nanti kalau ada perempuan suci dari haid di waktu asar, ada perempuan haid suci di waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan asar. Walaupun pas zuhur tadi lewat, dia masih haid, suci pas waktu di waktu asar dia baru suci, maka dia wajib sholat zuhur dan asar. Kenapa dia wajib sholat zuhur padahal dia suci di waktu asar? Dikarenakan waktu zuhur itu masih ada di waktu asar bagi orang yang uzur, termasuk haid dan nifas. Kalau ada orang gila sembuh waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan asar. Iya. Jelas sampai sini? Ada anak balik di waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan asar. Demikian seterusnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini perincian 6 waktu apa?
6 waktu sholat zuhur, yaitu waktu fadilah, ini yang dimaksud dengan awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar, ini waktu masih afdal gitu ya. Kemudian yang ketiga waktu jaiz, yang keempat waktu hurma haram, yang kelima waktu darurat, dan yang keenam waktu uzur. Nah, ada satu waktu tambahan disebutkan oleh ulama, waktu yang ketujuh, namanya waktu idrak. Waktu al-idrak. Siapa itu? Bagaimana bentuknya waktu idrak? Waktu susulan. Namanya waktu idrak itu waktu susulan. Bagaimana bentuknya waktu idrak itu? Ada perempuan masuk waktu zuhur, cukup waktu untuk dia wudhu, untuk sholat zuhur cukup, tapi dia undurkan sholat zuhurnya. Sebentar baru saya sholat. Boleh, nggak masalah dia undur sholat zuhurnya, boleh. Perempuan kan, iya. Dia undurkan sholat zuhurnya. Tiba-tiba 15 menit kemudian, 20 menit kemudian dia haid. Dia apa? Haid. Jadinya tidak sholat zuhur. Gara-gara haid. Padahal tadi di awal waktu dia sempat, dia bisa sholat zuhur, tapi dia undurkan karena memang boleh diundurkan. Tapi tiba-tiba dia haid, maka dia tidak boleh sholat zuhur. Nanti kapan dia suci dari haid, dia wajib mengkodok sholat zuhur itu. Kapan dia suci dari haid, dari nifas, dia wajib mengkodok sholat zuhur yang tadi, yang dia tinggalkan sebelum datang haid. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah masuk, cukup untuk mengerjakan zuhur, tapi dia tunda, maka kewajiban sholat zuhur sudah kena bagi dirinya. Tapi gara-gara haid dia tidak sholat, maka kapan dia suci dari haid, dia wajib mengerjakan apa? Sholat zuhur tadi. Jelas? Itu namanya waktu idrak, waktu susulan. Ya, karena dia sudah sempat wajib, tapi terhalang gara-gara haid, maka kapan dia suci dari haid, wajib dia susul sholat zuhur tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sudah azan mungkin. Belum? Oh, tapi yang tadi. Bisa 30. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.